Sepak terjang Jenderal Dudung Abdurrahman lawan Front Pembela Islam hingga diangkat jadi KSAD. Sosok KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman sempat jadi sorotan publik beberapa waktu lalu. Ia sempat melakukan aksi perlawanan terhadap Front Pembela Islam saat menjabat sebagai Pangdam Jaya. Tidak hanya itu, Jenderal Dudung Abdurrahman juga pernah ikut perang di Timur Leste dan menjadi Wakil Gubernur Akademi Militer. Berbicara soal masa kecilnya, Jenderal Dudung Abdurrahman tampaknya patut dijadikan teladan. Ia harus mencari kayu bakar dan berjualan untuk membantu perekonomian keluarga selepas meninggalnya sang ayah saat ia duduk di bangku SMP. Berikut ini daftar sepak terjang Jenderal Dudung Abdurrahman hingga akhirnya dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, melansir dari berbagai sumber. Jenderal Dudung Abdurrahman mengaku pernah berjualan, mencari kayu bakar hingga menjadi loper koran saat masih bersekolah. Hal itu ia lakukan untuk membantu perekonomian keluarganya. Sang ayah yang merupakan pegawai negeri sipil yang meninggal dunia saat Dudung masih duduk di bangku SMP. Sejak ayahnya meninggal, Dudung Abdurrahman membantu ibunya dengan berjualan makanan. Saat masih remaja, ia sempat mengalami dagangan ibunya ditendang oleh seorang anggota TNI. Hal itu yang mengobarkan semangat Dudung kecil untuk menjadi seorang prajurit TNI. Saat berpangkat Letnan II, Dudung ditugaskan untuk berperang di Timur Timur. Ia mengaku berperang dan baku tembak selama 7 tahun berada di sana. Saya pertama lulus Letnan II tahun 1988. Saya di Timur Timur selama 7 tahun. Ya, perang kerjanya GPK, perang tembak-tembakan, masa ia tidur di sana, ungkap KSAD Dudung Abdurrahman. Nama Dudung Abdurrahman menjadi sorotan setelah peristiwa penurunan baleho Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab atas komandonya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2020 lalu. Dudung Abdurrahman juga memperlihatkan reaksi keras pada organisasi yang membuat onar dengan menghina presiden. Ya, saya lihat itu beraninya sekali. Dia mengatakan presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus. Sebagai warga negara, mengganti nama presiden kita yang tidak benar. Mendidih darah saya. Panas akhirnya polisi. Kapolda waktu itu, saya dengan Pol PP menurunkan baleho. KSAD Dudung Abdurrahman juga bercerita bahwa ia pernah dicopot dari jabatan. Ketika itu, dia menjadi Wakil Gubernur Akademi Militer pada tahun 2015 hingga 2016. Saya pernah mengalami dicopot jabatan waktu Wagub Akmil. Itu resiko. Saya tegar, biasa saja, tidak masalah, ungkap Dudung dalam podcast Deddy Kobuzer Selasa 30 November 2021. Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara pada Rabu 17 November 2021. Pengangkatan Dudung sebagai KSAD sesuai dengan keputusan Presiden nomor 107 TNI tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam proses pelantikan, Kepres dibacakan Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono. Dalam Kepres, Jokowi menetapkan memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatannya sebagai KSAD. Letjen Dudung Abdurrahman menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang naik jabatan sebagai Panglima TNI. Dilansir dari situs Setkap, pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan Letjen Dudung Abdurrahman sebagai KSAD berlangsung di Istana Negara. Pelantikan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
Sebenarnya, nama Letjen Dudung Abdurrahman telah diprediksi akan menempati jabatan yang sebelumnya ditempati Andika Perkasa, calon Panglima TNI waktu itu. Pasalnya, selama ini pengisi jabatan KSAD adalah Panglima Komando Cadangan Strategis AD. Perjalanan karir militer Letjen Dudung Abdurrahman hingga menjadi perwira tinggi tidak dilalui dengan mudah. Ada kisah perjuangan hidup yang melatar belakangi keputusan Letjen Dudung Abdurrahman menjadi tentara. Letjen Dudung Abdurrahman merupakan alumni Akademi Militer tahun 1988 dari kecabangan infanteri. Meski kini seorang perwira, namun Letjen Dudung Abdurrahman menapaki karirnya dari 0%. Sewaktu remaja, Letjen Dudung Abdurrahman harus membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sebab ayahnya meninggal dunia saat Letjen Dudung Abdurrahman masih SMP pada tahun 1981. Letjen Dudung Abdurrahman yang merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara itu harus membantu ibunya mencari uang. Dengan mengayuh sepeda, Letjen Dudung Abdurrahman mengantar koran ke rumah para pelanggan sejak pukul 4 pagi. Sepeninggal bapak saya, ibu saya kan ya secara ekonomi, namanya janda pensiunan PNS. Akhirnya untuk menopang kehidupan itu, saya jualan koran. Saya nganter koran, loper koran, ungkap KSAD Dudung Abdurrahman waktu itu. Selesai mengantar koran sekitar pukul 08.00, Letjen Dudung Abdurrahman mesti membantu ibunya menjajakan kue klepon di lingkungan Kodam, Siliwangi, Jawa Barat. Letjen Dudung Abdurrahman sengaja memilih sekolah di siang hari supaya ia bisa membantu ibunya. Lantaran hampir setiap hari mengantar kue, Letjen Dudung Abdurrahman akhirnya dikenal oleh tentara yang berjaga di depan pintu. Letjen Dudung Abdurrahman kerap menyelonong masuk ke dalam ruangan. Namun suatu hari ketika hendak mengantarkan kue, penjaga yang bertugas merupakan tentara baru yang belum mengenal Letjen Dudung Abdurrahman. Mendapati Letjen Dudung Abdurrahman yang menyelonong masuk tanpa melapor, penjaga itu geram. Ditendanglah kue-kue yang dibawa Dudung hingga berhamburan. Saat itulah muncul keinginan Dudung untuk menjadi perwira tinggi TNI.